ونعوذ بالله من شرور أنفسنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Sudah kita bahas apa yang dimaksud dari ucapan musannif wa huwa Abu Ja'far At-Tahawi dengan kalimat wa khalaqa lahuma ahlan, dan Allah menciptakan untuk keduanya penduduknya, yakni surga dan neraka. Bahwa Allah menciptakan untuk surga penduduknya sebagaimana Allah menciptakan untuk neraka penduduknya. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki, menginginkan, memiliki iradah bahwa nanti akan ada yang masuk surga dan akan ada pula yang masuk neraka. Dan disebutkan dalam ayatnya yang sudah kita baca, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, dan kami sudah persiapkan untuk neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Demikian pula ketika Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata ketika dipanggil Rasulullah SAW untuk menghadiri jenazah seorang anak kecil dari kalangan Ansar, maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, tuba lihada, sungguh berbahagia, usfurun min asafiril jannah, burung dari burung-burung surga, lam ya'mal su'an walam yudrikhu, anak ini tidak pernah berbuat jelek dan gak pernah menemui masa-masa itu. Ternyata Rasulullah SAW menegurnya, awa ghairi zaliki ya Aisyah, apakah tidak selain itu wahai Aisyah? Innallaha khalaqa lil jannati ahlan, sesungguhnya Allah menciptakan untuk surga penduduknya, wa khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim, Allah sudah ciptakan untuk surga dalam keadaan mereka masih ada di punggung-punggung Adam. Wa khalaqa lin-nari ahlan, dan juga menciptakan untuk neraka penduduknya. Khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim, diciptakan oleh Allah untuk neraka dalam keadaan mereka masih di punggung-punggung Adam. Kaum muslimin yang saya hormati, Rasulullah SAW sampaikan berita ini untuk meluruskan ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha
ketika menyatakan tuba lihadza usfurun min asafiril jannah. Berbahagialah dia menjadi burung-burung surga, lam ya'mal khairan qat, tidak berbuat kejelekan, lam ya'mal su'an, tidak berbuat kejelekan sedikit pun, walam yudrikhu, dan belum sempat menemuinya. Ternyata Rasulullah SAW menyatakan, apakah tidak selain itu? Artinya ucapan engkau bisa jadi benar, tetapi lebih selamat untuk kita tidak memastikan. Untuk tidak memastikan, kita katakan saja dengan harapan-harapan, mudah-mudahan jadi burung-burung surga, atau harapan mudah-mudahan dia akan begini. Walaupun secara logika bayi ini belum beramal jelek sedikit pun, masih alal fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Bapak ibunya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Nggak disebut Islam. Mengapa demikian nggak disebut Islam? Karena fitrah itulah Islam. Bapak ibunya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Adapun Islam, ya fitrah itulah Islam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tapi kenapa? Ketika bayi meninggal, kata Aisyah, lam ya'mal su'an, dia tidak beramal jelek sedikit pun, berarti dia akan jadi burung-burung surga. Aw ghairi dzalik. Apakah tidak selain itu? Karena Allah sudah mencatat, ini penduduk surga, ini penduduk neraka. Sejak masih di punggung Adam, anak-anak itu pun sudah ditentukan dia akan jadi begini, akan jadi begitu. Tapi kan sekarang meninggal dalam keadaan belum beramal. Iya. Ada ikhtilaf panjang di kalangan para ulama, dan di antara pendapat mereka yang juga rajih adalah bahwa anak-anak tadi akan diuji yaumul qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia lulus dengan ujian itu, dia masuk surga, jika tidak, dia masuk neraka. Dalam riwayat lain atau dalam pendapat lain menyatakan bahwa Allah a'lamu bima sayakun. Allah Maha tahu kalau anak ini besar akan jadi apa. Allah Maha tahu kalau anak ini dewasa apa amalannya, juga Allah tahu. Sehingga sebaiknya kita katakan dengan harapan-harapan, bukan dengan kepastian. Bukan dengan kepastian. Qala wa rawa Muslim wa Abu Dawud dan Nasa'i. Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud dan Nasa'i. Dan juga Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kami telah menciptakan manusia dari nutfah yang bercampur. Kami uji dia, maka kami jadikan dia mendengar dan melihat. Inna hadainahu sabila, dan kami tunjuki baginya jalan. Imma syakiran wa imma kafura, apakah dia bersyukur atau kufur. Wal murad al-hidayatul ammah, yang dimaksud adalah hidayah yang umum. A'ammu minha al-hidayatul madhkura fi qoulihi ta'ala, dan yang lebih umum lagi adalah hidayah yang disebutkan dalam ayat lain, alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada, yang kami ciptakan atau kami berikan setiap segala sesuatu ciptaannya, bentuknya, thumma hada, kemudian diberi petunjuk. Ini a'am, umum sifatnya. Artinya bukan petunjuk dalam artian hidayah ke jalan yang lurus atau hidayah ke dalam kebenaran, bukan. Kalau tafsirkan ke sana akan jadi salah maknanya. Karena kulla syai', kami kata Allah memberikan segala sesuatu ciptaannya dan kami beri petunjuk padanya.
kalau kamu tafsirkan hidayah adalah hidayah taufiq ila shiratal mustaqim, berarti enggak ada orang yang sesat. Karena Allah kulla syai, segala sesuatu kami ciptakan dan kami beri hidayah. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi hadahu ila ma qaddar. Allah tunjuki dia ke jalan yang sudah ditakdirkan. Kamu akan begini, kamu akan begitu, itu maknanya. Hadahu ila ma qaddar Allah. Allah beri arahan atau Allah arahkan mereka kepada yang sudah Allah kehendaki dalam takdir. Makanya segala sesuatu, tidak hanya manusia. Bulan berjalan dengan ciptaan Allah dan hidayah dari Allah. Matahari berjalan, pohon-pohon, binatang, semuanya diarahkan oleh Allah kepada apa yang Allah kehendaki. Ini yang dikatakan khalaqa kulla syai' atau a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Kami berikan penciptaannya dan kami berikan petunjuk padanya. Qala, berarti mawjudat, berarti semua yang ada naw'an. Ahaduhuma musakhkhar bitab'ihi. Ada yang sudah musakhkhar bitab'ihi. Inilah termasuk makna hidayah tadi adalah taskhir, musakhkhar, diarahkan, dijalankan oleh Allah dengan sekehendaknya. Ada makhluk-makhluk yang musakhkhar bitab'ihi, yang sudah musakhkhar dengan tabiatnya, tidak memiliki kehendak sama sekali. Seperti semua makhluk-makhluk yang lain selain jin dan manusia. Maka Allah sudah takdirkan, matahari ya begitu gerakannya, bulannya begitu gerakannya, bumi ya begini gerakannya, semuanya musakhkhar. Semuanya sudah diarahkan oleh Allah kepada apa yang dikehendakinya. Wasani mutaharrik bi iradatihi. Sedangkan makhluk yang kedua atau jenis makhluk yang kedua yang dia bisa bergerak dengan kehendak. Artinya diberi kehendak. Yang tadi kan musakhkhar bi tab'ihi, tidak diberi kehendak. Yang kedua diberi kehendak. Fahadal awwal lima sakharahu lahu tabi'atan. Maka golongan pertama benda-benda mati tadi semuanya Allah berikan petunjuknya, yaitu apa yang harus dia kerjakan atau apa yang harus dia lakukan. Maka semua bergerak sesuai dengan yang Allah kehendaki. Matahari tidak berubah gerakannya, bulan tidak berubah gerakannya, dan semuanya beredar dengan takdir Allah, dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa hada tsani hidayatan iradiyatan tabi'atan li syu'urihi wa ilmihi bima yanfa'uhu wa yadurruhu. Yang kedua, Allah berikan petunjuk secara keinginan, secara apa yang dia maukan, dengan perasaannya, dengan keinginannya, dengan ilmunya. Allah beri petunjuk agar mereka mengambil apa yang bermanfaat baginya dan menghindar apa yang jelek dan madarat baginya. Apakah hanya manusia? Tidak. Termasuk hewan-hewan ternak. Allah sudah ciptakan seperti itu. Otomatis begitu ada sesuatu yang madarat, merugikan dirinya, dia hindari secara naluri. Dan itu Allah yang ciptakan. Dan itu hidayah dari Allah SWT. Ada yang dia sukai, menguntungkan dia kerjakan. Ini ikhwanul a'azakumullah. Jenis kedua ini memiliki iradah, tapi ada yang sempit, ada yang luas. Artinya ada yang hanya berpikir tentang kebutuhan dirinya, apa yang bermanfaat dan apa yang mudarat, seperti binatang-binatang. Tetapi ada pula yang lebih dari itu, seperti manusia dan jin, yang memiliki kehendak dan memilih dan diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya kitab-kitab, diutusnya rasul-rasul, agar mereka tidak hanya memilih sesuai dengan naluri saja,
Tidak hanya memilih dengan syahwatnya saja, tapi memilih dengan ilmu apa yang akan bermanfaat buat dia di dunia dan di akhirat. Dan menghindari apa yang bermadarat bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Ini lebih luas. Berarti jenis kedua ada 3. Jenis kedua ini ada 3 macam. Naw'un la yuridu illa al-khair. Satu jenis yang tidak punya keinginan kecuali kebaikan. Tidak punya keinginan kecuali kebaikan. Wala yata'atta minhu iradatun siwa. Tidak memiliki kehendak lain selain kebaikan. Apa contohnya? Para malaikat. Tidak memiliki kehendak kecuali kebaikan. Berarti punya kehendak, punya. Tapi mereka Allah sebut sebagai yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu mentaati apa yang Allah perintahkan. Tidak menginginkan selain ketaatan. Wa naw'un la yuridu illa syarr. Jenis kedua yang tidak menghendaki kecuali kejelekan. Tidak punya kehendak lain kecuali kehendak yang jelek-jelek. La yata'atta minhu iradatun siwah. Tidak punya keinginan kecuali kejelekan. Kasyayatin, seperti syaitan-syaitan. Kalau manusia tidak memiliki keinginan kecuali jelek, maka dia syaitan. Jin yang tidak punya tujuan, tidak punya kehendak kecuali kejelekan, itu juga syaitan. Wa naw'un yata'atta minhu iradatul qismain. Yang ketiga, jenis yang tidak memiliki kehendak, kadang baik, kadang jelek. Kal insan, seperti manusia, dan juga seperti jin. Tsumma ja'alahu thalathata asnaf. Kemudian dijadikannya 3 macam. Sekarang bicara manusia yang memiliki 2 kehendak. Kadang memiliki kehendak baik, kadang memiliki kehendak jelek. Kadang menghendaki kebaikan, kadang menghendaki kejelekan. Maka manusia ini memiliki 3 jenis pula. Sinfan yaghlibu imanuhu wa ma'rifatuhu wa aqluhu hawahu wa syahwatahu. Jenis pertama, manusia yang imannya, pengenalannya terhadap Allah, pengenalannya terhadap agama, akalnya dan kecerdasannya mengalahkan hawa nafsunya, mengalahkan syahwatnya, sehingga walaupun dia tahu ini enak, ini zen, ini nikmat, ini sedap, ini segala macam, dia sukai semua, tapi tidak serta-merta dia ambil. Dia lihat ini halal atau haram, dia lihat ini boleh atau tidak boleh, apakah Allah meridai atau Allah membenci. Kalau Allah meridai baru dia ambil. Kalau Allah tidak meridai, walaupun dia suka, dia tinggal. Berarti akalnya, kecerdasannya, ilmunya, keimanannya kepada Allah dan Rasulnya mengalahkan syahwatnya. Fayaltahiq bil malaikah. Maka model orang yang seperti ini kedudukannya seperti para malaikat. Bahkan sebagian ulama menyatakan lebih. Kenapa? Karena dia diberi oleh Allah ujian yang berat, tidak seperti malaikat, tapi dia lulus. Baik, ada ikhtilaf di kalangan para ulama masalah tersebut. Yang kedua, sinfan aksuhu, jenis yang sebaliknya, syahwatnya, naluri nafsunya, hawa nafsunya mengalahkan ilmunya, mengalahkan imannya, mengalahkan ma'rifahnya, pengenalan terhadap Allah dan Rasulnya. Maka kalau dia suka sesuatu, dia tidak peduli halal ataupun haram.
Kalau dia sudah suka sesuatu, dia nggak peduli apakah itu dibolehkan atau tidak dibolehkan oleh Allah, dia nggak peduli. Maka jenis yang kedua ini, fayaltahiq bisyayatin. Jenisnya seperti jenis syaitan, maunya yang jelek-jelek, tidak peduli dengan agama, tidak peduli dengan Quran wa sunnah, tidak peduli dengan perintah Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, sinfan taghlibu syahwatuhul bahimiyah aqlahu. Jenis yang ketiga, syahwatnya, nalurinya mengalahkan akalnya. Akal dengan naluri lebih mementingkan naluri, akalnya nggak peduli. Lebih parah lagi dari yang tadi atau hampir sama. Fayaltahiq bil bahaim, maka orang ini seperti binatang ternak. Kalau yang ini misalnya agama dia tidak pedulikan, tapi akal masih dipakai. Wah, narkoba itu akan merugikan saya akan sakit, rusak badan saya, masih berpikir. Agama dia nggak peduli, tapi akal masih dipakai. Ternyata ada yang akalnya kalah dengan hawa nafsunya. Pokoknya yang penting puas. Nggak berpikir lagi. Apakah madarat atau tidak madarat bagi dirinya, tidak berpikir lagi. Maka kal an'am, Allah katakan inhum illa kal an'ami balhum adal. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih jelek lagi. Wal maqsudu annahu subhanahu a'ta al-wujudaini al-'aini wal-'ilmi al-'aini wal-'alami fakama annahu la mawjuda illa bi'ijadihi fala hidayata illa bita'limihi wa dhalika kullu min al-adillati 'ala kamali qudratihi wa thubuti wahdaniyatihi wa tahqiq rububiyyatihi subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, kata Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, maksud dari pembahasan kita adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk pada seluruh benda, seluruh makhluk diberikan petunjuknya. Ini mana ayat tadi. Alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Dialah Allah yang memberikan pada segala sesuatu penciptaannya dan hidayahnya. Ternyata itu hidayah yang amah, bukan hidayah khusus masalah hidayah kebenaran, bukan. Tapi diarahkan kepada arahnya masing-masing. Yang ini diarahkan ke sana, yang ini diarahkan ke sini. Itu juga dalam bahasa Arab hada, yahdi, hidayatan. Nah, fayaltahiq, maka masing-masing diarahkan oleh Allah. Ada yang menyerupai malaikat karena imannya mengalahkan syahwatnya, maka dia menjadi seorang yang saleh sesaleh-salehnya. Ada yang sebaliknya seperti syaitan, karena terkalahkan oleh hawanya, hawa nafsunya, akhirnya dia tidak menginginkan kecuali kejelekan-kejelekan. A'ta al-wujudain, Allah berikan pada kedua bentuk wujud, kedua bentuk makhluk tadi, al-aini wal-alami. Fakama annahu la mawjuda illa biijadih al-aini wal-ilmi. Artinya ada seseorang atau satu makhluk yang secara ta'yin fulan dihidayah ke sana, yang dihidayah ke sini, padahal satu jenis, sama-sama manusia, itu aini. Tetapi kalau al-alami dengan secara keseluruhan, namanya binatang, Allah arahkan seperti ini. Hanya mementingkan naluri. Allah jadikan manusia dengan akalnya, sehingga mereka berpikir apa yang baik buat dirinya. Ila akhirih. Fakama annahu la mawjuda illa biijadi. Sebagaimana tidak ada seluruh yang ada ini kecuali dengan diadakan oleh Allah. Demikian pula petunjuk-petunjuk tadi. La hidayah illa bi ta'limih. Tidak ada petunjuk kecuali dengan ta'lim dari Allah Subhanahu wa taala.
bayi ternak baru lahir, baru jatuh dari perut ibunya, langsung mencari susu. Dan ketika dia mendapatkannya, langsung dia minum, dia sedot. Siapa yang ngajari? Allah Subhanahu wa taala. La hidayata illa bi ta'lim, hidayah yang sifatnya naluri, hidayah yang sifatnya akli, hidayah yang sifatnya ilmi. Dari Quran wa sunnah, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika kullih min al-adillah. Itu semua merupakan bukti-bukti atas kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti-bukti kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa thubut wahdaniyatih, dan menunjukkan sabitnya keesaan Allah, tetapnya keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tahqiq rububiyyatih, dan menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat rububiyah, mengatur alam semesta, memberikan kebutuhan mereka, mengarahkan mereka Subhanahu wa ta'ala. Maka mana hidayah dalam ayat tadi adalah mengarahkan ke arahnya masing-masing. Qauluhu faman syaa'a minhum ilal jannati fadlan minhu wa man syaa'a minhum ilan nari adlan minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki dari mereka, Allah arahkan ke surga sebagai fadilah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man syaa'a minhum, dan siapa Allah kehendaki, Allah arahkan ke dalam neraka dengan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ucapan beliau ini maknanya mimma yajib an yu'lam, bahwa semestinya seorang harus tahu perkara yang wajib diketahui, bahwa Allah Subhanahu wa taala la yamna'u tsawab illa idza muni'a sababuh, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menghalangi pahala kecuali kalau terhalang sebab-sebabnya. Ada orang beramal soleh dengan syarat-syarat yang lengkap, yang sepantasnya dapat pahala, kemudian Allah tidak beri pahala, tidak mungkin. Gak mungkin Allah akan menghalangi pahala mereka. Allah katakan, wa ma ana bidhallamin lil abid, kami tidak akan mendolimi hamba-hambaku. Maka kalau Allah menghendaki untuk menghalangi pahala dari si fulan, Allah Subhanahu wa taala takdirkan pula sebab-sebabnya. Orang itu tiba-tiba terjerumus dalam riya, sum'ah, ingin dipuji, menginginkan keuntungan dunia, maka hilang pahalanya. Karena sebab-sebab tadi. La yamna as-sawab illa idza muni'a sababuh. Tidak dihalangi pahala seseorang kecuali kalau terhalang sebab-sebabnya. Wa huwal 'amalus salih, yaitu amal saleh. Jadi dihalangi sebabnya pula, yaitu amal saleh, maka terhalang pahalanya. Wa man ya'mal minas salihati wa huwa mu'min fala yakhafu dhulman wala hadma. Siapa yang beramal dengan satu amal saleh, atau siapa yang beramal dengan amalan-amalan saleh dalam keadaan mukmin, maka jangan khawatir. Fala yakhafu dhulman wala hadma, jangan khawatir dengan kezaliman, jangan khawatir dicurangi. Sungguhnya ini bantahan ayat ini buat para qadariyah. Qadariyah berkata, kalau kalian menganggap Allah menakdirkan si fulan kafir, si fulan mukmin, kemudian Allah takdirkan mukmin dimasukkan ke surga, yang ini ditakdirkan kafir dimasukkan neraka, berarti Allah zalim. Ini kebodohan mereka. Ini kebodohan mereka. Mereka tidak membaca ayat ini, bahwa Allah katakan siapa yang beramal dengan amalan saleh dalam keadaan mukmin, fala yakhafu dhulman, jangan khawatir didolimi. Gak mungkin tiba-tiba dijadikan kafir. Pasti ada sebab-sebabnya.
Kalau orang ini memiliki kehendak yang baik, ingin mendapatkan kebaikan, berupaya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi SAW? Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya, atau setiap orang tergantung niatnya dan akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Maka kalaupun dia niat untuk berjihad fi sabilillah, berjuang membela agama Allah, ketika pada hari H dia sakit, Allah takdirkan gagal jihadnya, pahalanya tetap tercatat. Pahalanya tetap tercatat. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia berniat sungguh-sungguh dan Allah tahu hatinya. Nabi SAW di tengah perjalanan jihad fisabilillah, menaiki bukit, menuruni lembah, melewati medan-medan berat, panas, terik dan seterusnya. Kata Nabi SAW, tidaklah kita menuruni lembah, tidaklah kita menaiki bukit, tidaklah kita berjalan terik panas matahari, kecuali di Madinah ada orang-orang yang mendapat pahala seperti kita. Habasahumul udhru, kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inna fil madinati, sesungguhnya di Madinah ada rijalun, tidaklah kita menjalani lembah, menuruni atau menaiki bukit, kecuali mereka mendapatkan pahala seperti kita, sama pahalanya. Habasahumul udhru, mereka terhalang oleh udhur, sangat ingin tapi terhalang oleh udhur. Ketika datang kepada Nabi, kami ingin berangkat, kami nggak punya kendaraan. Nabi SAW melihat kendaraan semua sudah penuh, tidak mungkin lagi membawa orang lain. Maka kata Nabi, tidak ada. Ma ahmilukum alaih, kami tidak mendapati kendaraan yang bisa membawa kalian. Walau mereka berpaling, wa ayunuhum tafidu minad dama', menangis mereka karena nggak bisa berangkat. Sebaliknya munafiqin berangkat pada perang Uhud, biasanya nggak berangkat, kali ini berangkat. Kata Allah bahwa mereka wa in kharaju fiikum ma zadukum illa khabala. Walaupun mereka ikut bersama kalian, mereka tidak menambah kecuali kejelekan. Lihat, ini sebaliknya. Kenapa? Apa yang berbeda? Yang tadi tidak berangkat dapat pahala, ini berangkat tidak dapat apa-apa. Bahkan Allah katakan mazadukum illa khabala, tidak menambah kalian kecuali kejelekan. Karena tidak ada niat. Munafiqin dalam perang Badar tidak mau berangkat. Begitu ternyata menang, ternyata banyak pampasan perang, mereka kecewa. Sayang kita nggak ikut, rugi kita. Pada perang berikutnya mereka ikut untuk cari keuntungan. Allah katakan mazadukum illa khabala, tidak menambah kalian kecuali kejelekan. Kaum muslimin yang saya hormati, maka Allah katakan la yakhafu fala yakhafu zulman wala hadma, jangan khawatir dicurangi, jangan khawatir dizalimi. Allah enggak akan zalim. Artinya berupayalah, beramallah, bersungguh-sungguhlah, berniatlah dengan sungguh-sungguh menjalani jalan khair. Wa kadzalika la yu'aqab ahadan illa ba'da husul sababil 'iqab. Demikian pula sebaliknya, Allah tidak akan membalas seseorang, tidak akan mengadab seseorang kecuali karena sebab-sebab yang memang sebab itu membawa kepada balasan jelek. Fa innallaha ta'ala yaqul wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah menimpa kalian musibah-musibah kecuali karena sebab tangan-tangan kalian sendiri. Karena ada sebab-sebab tangan kalian sendiri. Karena ada sebab-sebab perbuatan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah sudah memaafkan sebagian besarnya. Perbuatan yang pantas untuk diazab, perbuatan dosa yang pantas untuk diturunkan musibah, itu sekian banyaknya. 100, 1000, 1.000.
Tapi yang Allah timpakan hanya sekian persennya saja. Yang Allah balas dengan musibah-musibah hanya sedikit. Sisanya Allah maafkan. Wa ya'fu an katsir. Kami maafkan sebagian besarnya. Wa huwa subhanahu al-mu'ti al-mani'. Allah Subhanahu wa taala al-mu'ti al-mani'. Allah yang memberi, Allah yang menghalangi. La mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana'. Tidak akan ada yang bisa menghalangi apa yang Allah beri, dan gak akan ada yang bisa memberi apa yang Allah halangi. Dan ini yang harus kita terus baca sebagai zikir. La mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Lakin idza manna 'alal insani bil imani wal 'amal salih. Tetapi kalau Allah menghendaki pada seseorang untuk diberi keimanan dan amal saleh, fala yamna'uhu mujibu dzalika aslan. Maka enggak akan ada yang bisa menghalanginya sedikit pun. Bal yu'tihi minas thawabi wal qurab ma la 'ainun ra'at. Bahkan Allah akan berikan kepadanya pahala dan kedekatan yang la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, yang enggak pernah dilihat oleh mata manapun, yang enggak pernah didengar oleh telinga manapun, yang tidak pernah terbetik, enggak pernah terbersit di benak siapapun. Diberi pahala yang seperti itu. Wa haitsu mana'ahu dzalik falintifa'i sababih. Kalaupun Allah menghalangi keimanan, menghalangi amal saleh karena tidak adanya sebab-sebab yang pantas untuk diberi. Wa huwal amalu saleh, yaitu amal saleh. Sehingga hampir tidak didapat orang yang duduk berpangku tangan kemudian dia tiba-tiba jadi alim. Bahkan kalaupun harta dunia bisa tiba-tiba diwariskan kepadanya dari orang tuanya, tapi ilmu tidak. Orang tuanya alim, min ulama, imam ahlus sunnah. Anaknya nggak berusaha belajar, nggak akan jatuh kepada dia warisannya. Tiba-tiba ilmunya jatuh kepada anaknya, tidak. Tetap harus berusaha, berupaya, mencari asbab. Kalau dia mencari sebabnya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya. Artinya sebab dan musabab ini Allah ajarkan, Allah tunjukkan, itu adalah waqi' nyata di hadapan kita. Tetapi kalau kita sudah menjalani, jangan lupa yang memberi tetap Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupakan usaha harus diiringi dengan doa. Ya Allah, aku sudah berupaya, berikanlah kepada aku. Ya Allah, aku sudah berupaya, berikan taufik, kemudahan agar aku bisa mendapatkan ilmu ila akhir. Wala raiba annahu yahdi man yasha wa yudhil man yasha. Tidak ada keraguan bahwa Allah memang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya dan menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Lakin dzalika kulluhu hikmatun minhu wa adlun. Tetapi itu dengan hikmah, dengan keadilan. Jangan lupa, Allah Maha Adil, Allah Maha memiliki hikmah. Faman'uhu li asbabin, Allah halangi karena sebab-sebab tertentu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah juga karena sebab-sebab tertentu. Famana'ahu li asbabin allati hiya al-a'mal salihah min hikmatihi wa 'adlihi wa amal musabbabat ba'da wujudi asbabiha fala yamna'uha bihal. Idza lam takun asbaban ghaira salihah imma li fasad fil 'amal wa imma li sababin yu'arid mujibuhu bimuqtadah. Maka terhalangnya karena sebab-sebab tertentu. Seperti amalan-amalan salehnya, min hikmatihi wa adlihi,
karena keadilan Allah dan hikmah Allah, maka dia akan mendapatkan hidayah karena amalan-amalan solehnya. Adapun akibat-akibat, setelah ada sebab-sebab, akibat-akibat setelah ada sebab-sebab, fala yamna'uha bihal, enggak akan terhalang sedikit pun. Kalau sudah menjalani jalannya, akan dia dapatkan hasilnya. Akan mendapatkan hasilnya. Kalau terjadi ada orang menjalani sebabnya, tapi kok nggak dapat. Jangan salahkan asbab dan musabbabat. Itu sudah sunnatullah. Man jadda wajada. Siapa yang berupaya dia akan dapat. Pepatah. Siapa yang sungguh-sungguh dia akan berhasil. Itu juga pepatah. Siapa yang menabur angin dia akan menuai badai. Itu juga pepatah. Siapa yang menanam dia akan manen. Itu juga pepatah. Semua itu adalah menunjukkan satu sunnatullah di alam ini. Siapa yang menjalani sebab-sebabnya akan dia dapatkan hasilnya. Baik. Sekarang pertanyaannya, kalau ada orang yang menjalani sebabnya tapi tidak mendapatkan hasilnya, bagaimana? Mengapa demikian? Dijawab di sini. Qala idza lam takun asbaban ghaira salihah, tidak mungkin terjadi kecuali kalau sebabnya sebab yang tidak layak, tidak salihah. Apa kata pepatah lagi bahasa Arab? Yang sudah berupaya tetapi tidak jalan-jalan perahunya. Mereka yang sudah memasang layarnya, dikembangkannya, tapi nggak jalan-jalan perahunya. Karena dia tidak letakkan di jalannya. Dia tidak letakkan di air, di darat, di depan rumahnya. Dia tungguin angin datang. Angin datang berhembus. Bukan jalan kapalnya. Tumbang, jatuh kapalnya. Kenapa? Inna safina la tajri 'alal yabasi. Perahu nggak jalan di daratan, berarti sebab yang kamu jalani sebab yang tidak salihah, sebab yang salah. Khanafilina'azakumullah, tarjun najata wa lam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri 'alal yabasi. Kamu ingin selamat tapi nggak menjalani jalan selamat. Perahu itu nggak jalan di daratan. Kamu akan ditertawakan orang kalau kamu mengembangkan layar perahu di daratan. Lagi apa? Ngapain kamu di situ? Oh, kami ingin berlayar. Kamu dikatakan majnun. Inna safina la tajri 'alal yabas. Sesungguhnya perahu enggak jalan di daratan, taruh di lautan. Kamu berdoa pada Allah Taala, berhembuslah angin, kemudian berharaplah perahu itu berlayar. Maka itu baru benar. Berarti kalau ada orang yang menjalani jalannya tapi tidak mendapatkan hasilnya, menyelisihi semua pepatah-pepatah tadi, apa kita katakan? Periksa. Mungkin sebab yang kamu lalui sebab yang salah. Tapi usaha apa yang kamu kerjakan supaya kamu dapat ilmu? Saya ambil buku saya robek selembar demi selembar, saya bakar, saya masukkan ke gelas, saya minum supaya jadi alim. Ada asbab ghaira salihah, sebab yang tidak salihah. Kamu akan dikatakan majnun. Bukan alim, tapi gila. Tapi apa lagi yang kamu kerjakan? Oh, saya berupaya dengan begini, dengan begitu. Lihat sebabnya. Itu pertama. Yang kedua, imma li fasadin fil amal. Imma rusak amalannya. Katanya belajar, tapi gak benar. Di majelis tidur, PR nggak dikerjakan, buku nggak pernah dibaca, kajian nggak pernah didengar, nasihat nggak dipedulikan. Fasadin fil amal. Orang semua sudah lulus, dia masih tetap di kelasnya, nggak pernah naik. Kenapa kok dia menjalani sebabnya kok nggak pinter-pinter? Fasad fil amal. Rusak dalam pengamalannya. Wa imma li sababin yu'arid mujibuhu, atau karena sebab-sebab lain
di luar itu. Apa sebab lain di luar itu? Jalannya sudah benar, caranya sudah benar, semuanya sudah benar. Tapi ada sebab-sebab lain. Hatinya memiliki niat yang buruk. Allah tidak kasih. Hatinya tidak ikhlas. Allah tidak beri. Atau dia memiliki kibr, kesombongan, maka dia gagal di jalanan. Fayakunu dzalika li'adamil muqtadi aw liwujudil mani'. Berarti imma asbabnya yang tidak salihah, wa imma ada penghalang-penghalang. Ketidakikhlasan, penghalang. Sombong, penghalang. Apalagi segala penyakit-penyakit hati bisa jadi penghalang. Qala, dikatakan selanjutnya, auli wujudil mani, atau ada penghalang-penghalang. Wa idza kana mana'uhu wa 'uqubatuhu min 'adamil iman wal 'amal salih. Kalau terhalangnya atau balasannya yang Allah berikan pada orang ini karena tidak memiliki keimanan dan amal saleh, maka tidak akan berikan perkara itu, Allah tidak akan berikan kepadanya ibtila'an wa ibtida'an ila li hikmatin minhu wa adla, sebagai ujian oleh Allah SWT. Ini karena sayangnya Allah SWT, diuji oleh Allah, terkena musibah karena dia kurang ini dan kurang itu, karena kurang iman, kurang amal saleh, Allah kasih musibah. Yang sudah hafal hilang lagi. Apakah karena ain, karena musibah, karena gegar otak, atau karena apapun, maka hendaklah dia bertaubat, karena itu adalah ujian dari Allah Ta'ala, sebagai peringatan dari Allah Ta'ala karena apa yang pernah dikerjakannya. Falahul hamdu fil halain, maka semuanya tetap Allah maha terpuji. Allah tetap maha terpuji. Apakah ketika Allah memberikan kebaikan atau ketika Allah menimpakan kejelekan, Allah tetap terpuji. Karena Allah memberikan kebaikan fadlan minhu, atau Allah berikan kejelekan adlan minhu. Dua-duanya baik bagi Allah Ta'ala. Allah maha memiliki pemberian yang luas, fadilah-fadilah yang sangat banyak. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha'. Demikian pula Allah maha adil, menimpakan kejelekan dengan keadilan, menimpakan musibah dengan keadilan, menguji si fulan dan si alan dengan keadilan. Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal mahmudu ala kulli hal. Maka Allah terpuji dalam keadaan apapun. Kullu ata'in minhu fadlun. Semua pemberian merupakan fadilah dari Allah. Wa kullu 'uqubatin minhu 'adlun. Dan semua balasan dari Allah semuanya keadilan. Fa inna Allah Ta'ala hakimun yad'ul asya'a fi mawadhi'iha. Allah maha hikmah. Allah memberikan segala sesuatu di tempat-tempatnya. Allati tasluh laha, yang memang cocok dengannya. Kemana Allah memberi, kemana Allah menghalangi, kemana Allah berikan kebaikan-kebaikan, dan kemana Allah timpakan kejelekan-kejelekan, semuanya dengan tepat. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Kata Allah, kalau datang pada mereka satu ayat, mereka berkata, lan nu'min, kami enggak akan beriman, hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah, kami enggak akan beriman sampai kami mendapatkan dari Allah seperti apa yang diberikan pada Rasul-Rasul Allah. Hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah, agar aku diberi seperti apa yang Rasulullah diberi. Aku nggak akan beriman sampai aku diberi seperti Rasul, diberi risalah, diberi kemuliaan, diberi wahyu, diberi ini, diberi mukjizat. Apa Allah jawab? Kata Allah,
Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Maha tahu siapa yang pantas diberi risalah. Allah Maha tahu siapa yang pantas diberi kemuliaan dalam bentuk kerasulan. Siapa yang pantas? Kamu musyrikin tidak pantas. Allah Maha tahu. Haitsu yaj'al risalata. Kemana diberikan risalah? Dan Allah juga berfirman, "Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'd liyaqulu ahaula'i manna Allahu 'alaihim min bainina." Alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin. Ini juga sama, mirip dengan ayat sebelumnya. Demikianlah kami beri fitnah sebagian mereka dengan sebagian yang lain, agar mereka berkata, ahaula'i mannallahu alaihim min bainina. Apakah mereka diberi oleh Allah keistimewaan di atas kami, di tengah-tengah kami? Ini apakah mereka yang diberikan keistimewaan bukan kami? Di tengah-tengah kami mereka yang diberi oleh Allah. Apa Allah jawab? Alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah tahu siapa yang akan bersyukur? Allah tahu ini orang yang akan bersyukur kalau diberi, dan yang itu akan kufur kalau diberi, tidak syukur. Ini barakallahu fikum sama. Yang tadi juga Allah a'lam haitsu yaj'al risalata. Allah tahu kemana risalah ini diberikan. Yang pantas adalah Rasulullah SAW. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Inna Allah astafa. Allah memilih Arab dari manusia. Wastafa Bani Kinanah, dan Allah memilih Bani Kinanah dari Arab. Allah memilih Banu Hashim dari Banu Kinanah, dan Allah memilih Rasulullah SAW sebagai hambanya dan Rasulnya. Atau riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kalau tadi malah marfu' kepada Nabi SAW, yang ucapan Abdullah bin Mas'ud, innallaha ra'a qulubal ibad. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Allah melihat hati para hamba. Fara'a qalba Muhammadin SAW khaira qulubil ibad. Maka didapati hati Rasulullah SAW, hati Muhammad SAW adalah sebaik-baik hati manusia seluruhnya. Fastafahu li nafsihi, maka Allah pilih untuk dirinya sebagai Rasulnya. Tsumma ra'a qulubal ibad, kemudian melihat lagi hati para hamba. Fara'a quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Didapati hati-hati para sahabatnya adalah sebaik-baik hati para hamba, maka Allah pilih mereka untuk menjadi pasukannya, pengikutnya, penolongnya, pembantunya. Ini khonidina azakumullah. Berarti Allah Subhanahu wa taala a'lamu haitsu yaj'al risalatahu. Allah Maha tahu kemana harus diberikan risalah. Sebagaimana Allah tahu pula siapa hamba-hamba yang bersyukur yang pantas diberi. Khonidina azakumullah. Oleh karena itu tidak berhak protes. Tanyakan pada diri kita sendiri masing-masing, apakah saya pantas mendapatkannya? Wa sayati lidzalika ziyadatun insyaallah. Akan datang nanti insyaallah tambahan penjelasan, dan ini mohon maaf melewati waktu yang sudah ditentukan karena tanggung dikit lagi. Dengan ini selesai pembahasan kemarin. Insyaallah yang akan datang kita masuk pada pembahasan baru tentang masalah istita'ah. InsyaAllah ta'ala. Nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.